Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 9 Desember 2020 dengan judul Kebangkitan Orang-orang Benar. Ayat inti, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Keterangan, mereka yang bermaksud membinasakan Kristus dan umatnya yang setia, sekarang menyaksikan kemuliaan yang turun ke atas Kristus dan umatnya itu. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun! Bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Yesaya 26 ayat 19. Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang, penuh kegembiraan. Semua yang keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Ia memperlihatkan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam satu hal ini saja telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia, tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudaan kekal. Pada awalnya manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, bukan saja dalam tabiat, tetapi juga dalam bentuk dan roman wajah. Dosa merusakannya dan hampir melenyapkan citra atau gambaran ilahi itu, tetapi Kristus datang untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Ia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini dan membentuknya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang fana dan korup, tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa, menjadi sempurna, cantik, dan baka. Semua noda cacat telah ditinggalkan di dalam kubur, dipulihkan kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang telah lama hilang itu. Umat tebusan akan berjingkrak-jingkrak, Maleakhi 4 ayat 2, bertumbuh kepada perawakan penuh manusia pada kemuliaan permulaan dunia dijadikan. Bekas-bekas terakhir kutuk dosa akan dihilangkan,
dan umat Kristus yang setia akan tampak dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Di dalam pikiran, jiwa, dan tubuh memantulkan gambar sempurna Tuhan mereka. Oh, penebusan yang ajaib, yang telah lama dibicarakan, telah lama diharapkan, dan direnungkan dengan kerinduan yang mendalam, tetapi yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 679 dan 680. Saudaraku yang kekasih, inilah kegenapan dari janji di mana Allah akan membangkitkan dan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya, kepada mereka yang melakukan kehendak-Nya. Dan ketika dibangkitkan, manusia akan memperoleh kemuliaan yang berasal dari Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, suatu janji yang sangat indah dan kami rindu kami memperoleh dan merasakan janji ini, di mana kami dibangkitkan, memperoleh kehidupan yang kekal yang Allah janjikan. Diberkatilah kami dalam kehidupan kami. Kiranya pertolongan Tuhan menyanggupkan kami tetap setia kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan menyanggupkan kami melakukan apa yang Allah kehendaki, dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat sorga menjadi bagian kami hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami melakukan urusan-urusan kami, perjalanan kami merasakan kasih Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan, dan kami aman di dalam lindungan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.